Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 5 Oktober 2022. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita hari ini, mari kita bersekutu, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dan memberikan kehidupan kami hari ini. Sebelum kami melaksanakan tanggung jawab dan menjalani hidup karunia Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami Tuhan untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Ayat 25 saya akan baca. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Tema perenungan kita pada pagi ini, hal berdoa. Hal berdoa. John Calvin, sang reformator, menggunakan gambaran tentang napas sebagai bagian iman Kristen. Ia mengatakan doa adalah napas hidup orang percaya. Artinya orang Kristen tidak bisa hidup tanpa doa. Sama seperti seorang manusia yang sudah gagal bernapas, maka sudah pasti ia mati. Manusia tidak bisa hidup tanpa napas, dan itu berlangsung terus-menerus. Tidak ada yang dikatakan istirahat, libur atau cuti bernapas. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan ini diceritakan tentang kualitas hidup orang percaya yang ditentukan dengan iman yang sungguh-sungguh. Petrus seolah-olah takjub ketika melihat pohon ara yang sebelumnya dikutuk oleh Yesus dan akhirnya mati. Walaupun sebenarnya Yesus hanya mengatakan agar pohon ara itu tidak akan berbuah lagi. Pohon ara adalah gambaran orang Yahudi yang tidak dapat lagi menunjukkan hidup sebagai umat Allah. Buah-buah iman mereka sudah tidak nampak lagi walaupun mereka masih melakukan ibadah dengan rutin. Ibadah mereka hanya sekedar ritus saja, namun tidak bermakna dan syarat dengan kemunafikan. Yesus sangat menekankan tentang iman dan doa. Peran doa dalam kehidupan orang percaya sangat besar. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yesus menjamin bahwa doa yang didasari dengan pengakuan bahwa segala sesuatu ada dalam otoritas Allah dan bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka segala persoalan dapat diatasi. Dalam hal berdoa, Yesus juga menegaskan soal pengampunan bagi sesama. Tuhan akan mengampuni kita jika kita dapat mengampuni sesama. Dengan demikian, doa kita pun akan terkabulkan oleh Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau karuniakan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Kami diajarkan oleh firman-Mu hari ini Tuhan untuk senantiasa berseru, menyatakan doa dalam kehidupan ini kepadamu, sebagai wujud bahwa kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Allah Bapa di dalam sorga, kami akan melaksanakan kegiatan kami hari ini, tanggung jawab
dan rencana hidup kami. Berkati kami Tuhan, biarlah kami mampu melewati dan mengangkat tugas dan tanggung jawab ini, yang terus mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Berkati apa yang kami kerjakan, yang kami rencanakan dalam kehidupan kami hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, berkati saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Engkau tetap mendekap mereka dengan kasih-Mu, sehingga mereka terus dimampukan untuk dapat melihat dan berdiri kokoh di tengah-tengah kehidupan ini, terus mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.